Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 2. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang macam-macam mahram dalam Islam. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Mita Amelia. Yang kedua ada Syafira Nur Ramadhania. Yang ketiga ada Susilawati Nur Esa, dan yang terakhir ada Viola Niki Agustin. Banyak orang yang salah mengartikan mahram dengan muhrim. Sebenarnya, dari segi pengertian, mahram dan muhrim jelas berbeda. Muhrim di dalam bahasa Arab berasal dari kata muhrimun, yang artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahalul. Sedangkan kata mahram berasal dari kata mahromun, memiliki arti orang-orang yang merupakan lawan jenis. Namun, haram atau tidak diperbolehkan kita nikahi sementara ataupun selamanya. Jadi, dapat kita simpulkan, mahram merupakan seseorang yang haram untuk dinikahi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pengertian mahram terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Pengertian mahram menurut bahasa ialah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-mahram itu adalah zul hurmah, yang artinya wanita yang haram dinikahi. Sedangkan menurut istilah, mahram merupakan para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan, ataupun berbesanan. Pengertian menurut ahli. Imam Ibnu Atsir rahimahullah, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. An-Nihayah 1373. Macam-macam mahram. Mahram dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahram mu'abad dan mahram mu'aqad. Keduanya dibedakan berdasarkan sebab tidak boleh dinikahinya. Dalil yang menjelaskan tentang macam-macam mahram terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22-23. Berikut adalah bunyi ayatnya. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Yang artinya,
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jenis mahram yang pertama yaitu mahram muabat. Mahram muabat adalah orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram muabat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan, dan karena persusuan. Yang pertama karena nasab. Mahram muabat karena nasab dibagi lagi menjadi 7 wanita. Adapun 7 wanita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ibu. Yang termasuk ibu di sini meliputi ibu kandung, ibu dari ayahnya, dan neneknya. Yang kedua, anak perempuan. Yang termasuk anak perempuan di sini meliputi anak perempuannya, cucu perempuannya, dan keturunan perempuan selanjutnya. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari jalur ayah. Yang kelima, bibi dari jalur ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, karena ikatan perkawinan. Mahram muabat karena ikatan perkawinan dibagi lagi menjadi 4 wanita. Adapun 4 wanita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, istri dari ayah. Yang kedua, ibu mertua. Yang ketiga, anak perempuan dari istri. Dan yang keempat, istri dari anak laki-laki atau menantu. Yang ketiga, karena persusuan. Mahram muabat karena persusuan dibagi lagi menjadi 9 wanita. Adapun 9 wanita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang menyusui dan ibunya. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara persusuan. Yang ketiga, saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan. Yang keempat, anak dari saudara persusuan. Yang kelima, ibu dari suami wanita yang menyusui. Yang keenam, saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui. Yang ketujuh, anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusui. Yang kedelapan, anak perempuan dari suami wanita yang menyusui. Dan yang terakhir, istri lain dari suami wanita yang menyusui. Jenis mahram yang kedua ada mahram muakkad. Apa sih mahram muakkad itu? Jadi, mahram muakkad adalah orang-orang yang dilarang dinikahi dalam jangka waktu sementara karena kondisi tertentu. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saudara perempuan dari istri atau ipar. Yang kedua, bibi dari jalur ayah ataupun ibu. Yang ketiga, istri yang telah bersuami. Yang keempat, istri orang kafir yang belum masuk Islam. Yang kelima, wanita yang telah ditalak 3. Yang keenam, wanita pezina sampai wanita tersebut bertaubat. Dan yang ketujuh, wanita yang sedang ihram sampai wanita tersebut tahalul. Sekian materi mengenai macam-macam mahram yang dapat kelompok kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.